Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nuhayyikum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, peluang untuk bersama-sama bermuajahah, berkumpul dalam majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini mendapat berkah, ridho dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan membicarakan mengenai 4 kunci. Ya, 4 kunci untuk menggenggam bahasa Arab. Ya, wabil khusus tentang bagaimana cara agar kita bisa berhasil atau sukses atau berjaya membaca kitab. Nah, ada banyak teori bahasa Arab, ada banyak sekali ilmu bahasa Arab. Bahkan saya punya kitab, mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga sudah pernah mendengar kitabnya, berjudul Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Artinya ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi dari banyak sekali materi bahasa Arab, dari banyak sekali ilmu bahasa Arab, itu sudah diringkas, ya, sudah dipadatkan, sudah dibuat kesimpulan, ya, sudah dibuat lebih pendek lagi. Tapi walaupun itu buku, walaupun itu kitab judulnya Mulakhas, yakni ringkasan, tapi tebalnya, ya, tebalnya itu ada lebih kurang 400 halaman. 400 halaman atau 400 muka surat. 400 muka surat itu adalah ringkasnya. Ya, apatah lagi kalau teori bahasa Arab yang lebih lengkap lagi, yang lebih komplit lagi. Ya, tentu jauh lebih banyak, tentu jauh lebih tebal lagi kitabnya. Nah, tapi tidak semua orang memerlukan pelajaran di dalam kitab-kitab tersebut. Ya. Sebab ada orang yang memang dia ingin menjadi ahli bahasa Arab, menjadi pakar bahasa Arab. Dia ingin menjadi profesor di bidang bahasa Arab. Nah, untuk orang-orang semacam ini, maka memang dia memerlukan kitab-kitab semacam itu untuk dipelajari, untuk diperdalam, untuk bahkan ya lebih dari itu untuk dihafalkan. Nah, namun bagi kita kebanyakan yang sudah punya kesibukan, yang sudah punya profesi, yang sudah punya pekerjaan yang lain, kita juga tidak punya background pendidikan atau perguruan bahasa Arab misalnya, maka kita memerlukan istilahnya shortcut, ya, atau
jalan pintas agar bagaimana caranya kita bisa memahami bahasa Arab itu secara lebih singkat. Nah, untuk keperluan membaca kitab, ya, untuk keperluan membaca kitab, saya sudah membuat formula, ya. Sebentar. Ada 4 kunci, ya, pelajaran bahasa Arab yang perlu kita pahami betul. Kalau 4 kunci ini sudah kita pahami baik-baik, sudah kita pahami betul-betul, insya Allah, ya, ya insya Allah akan mudahlah kita untuk membaca kitab, ya. Nah, apa saja 4 kunci tersebut? Yang pertama adalah tentang domir. Domir itu kata ganti nama, ya, pronoun dalam bahasa Inggrisnya. Yang dalam bahasa Arabnya itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Barangkali ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang belum pernah mempelajarinya, tidak ada masalah, ya, sebab kami punya program yang dapat membantu siapapun yang belum bisa bahasa Arab sama sekali, belum paham bahasa Arab sama sekali, dengan syarat sudah bisa membaca Al-Quran, ya, sudah paham baca Al-Quran. Yang penting sudah paham baca Al-Quran, sudah tahu huruf-huruf hijaiyah, ya, sudah kenal, ya, sudah paham harokat, fathah, kasroh, dhammah, a, i, u, ya, itu sudah cukup untuk memulai belajar bahasa Arab atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang pertama domir, yang kedua tasrif lughawi, yang ketiga wazan, yang keempat i'rab. Keempat hal ini, ya, 4 benda ini, kalau kita sudah pahami benar-benar, insya Allah akan sangat membantu kita untuk memahami bahasa Arab. Wabil khusus dalam membaca kitab, kalau di Indonesia disebutnya kitab kuning atau kitab gundul, ya. Nah, tak tahu lah di Malaysia mungkin disebutnya kitab kosong, ya. Atau mungkin ada istilah yang lain. Nah, domir itu tentang pronoun. Kemudian tasrif lugawi itu tentang berubahnya kata kerja atau verb, ya, kata kerja itu bisa atau dapat berubah bergantung kepada domirnya atau bergantung kepada pronounnya. Nah, seperti di sini contohnya adalah membaca itu yaqra'u. Kalau yang melakukannya dia, huwa yaqra'u. Dia lelaki. Kalau Anda lelaki, yang membaca itu bahasa Arabnya anta taqra'u. Jadi ada perubahan, yaqra'u diganti, ditukar huruf ya ini menjadi huruf ta, taqra'u. Kemudian ana aqra'u, saya membaca. Sekarang huruf yang di depan itu menggunakan huruf alif. Aqra'u. Yaqra'u dia lelaki, taqra'u Anda lelaki, aqra'u saya, naqra'u itu nahnu atau kami atau kita. Nah, itulah yang dibahas, itulah yang dipelajari dalam tasrif lugawi. Kemudian tentang wazan. Ya, tentang wazan. Ini contohnya adalah kata qara'a. Qara'a itu telah membaca, sudah selesai membaca, past tense. Ya. Bentuknya bentuk past. Ya, masa lampau.
Kalau ditambah dengan huruf ya, bacaannya menjadi yaqra'u, maka ini sudah menjadi present tense, sedang membaca atau tengah membaca. Kalau diubah menjadi tukar menjadi iqra, maknanya adalah bacalah, ini perintah. Qiraah ini adalah bacaan. Qari artinya pembaca. Jadi wazan ya, yang secara bahasa artinya adalah timbangan, ya boleh kita katakan bahwa wazan itu adalah pattern, ya. Pattern tentang perubahan-perubahan kata atau kalimat, ya, kalimat. Kalau ditambah huruf ya di depannya maka maknanya menjadi present. Kalau ditambah alif dan diakhiri dengan sukun bermakna perintah. Kalau seperti ini bermakna qiraah itu dalam bahasa Arab artinya masdar. Kalau dalam bahasa Inggris itu dia verb plus ing. Lalu qari maknanya adalah pembaca atau orang yang membaca. Nah, perubahan-perubahan ini ada rumusnya, ada patternnya dalam pembahasan wazan, ya. Jadi ada rumus-rumus ya istilahnya atau formula-formula dalam wazan itu yang perlu kita pahami. Memang kita mesti hafal, ya. Kita mesti hafal. Tapi cara menghafal itu tentu masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang mudah dia menghafal dengan cara bernyanyi. Ada orang yang mudah menghafal dengan cara dia sering membaca, ya. Yang jelas orang akan bisa hafal atau dia boleh hafal ketika ada yang namanya repetition. Ketika ada yang namanya repetition, pengulangan-pengulangan. Nah, bagaimana cara dia mengulang? Kalau saya sendiri, karena saya sudah mengajar bahasa Arab lebih kurang 23 tahun, ya, hampir seperempat abad, ya, hampir seperempat abad lamanya. Saya mengajar bahasa Arab. Saya mengajar itu bukan karena saya pintar juga bahasa Arab, bukan. Tapi memang karena saya merasa sudah paham sedikit ilmunya, lalu kemudian saya share, ya, berbagi, berkongsi kepada yang lain. Tapi setiap kali saya mengajar itu bertemu dengan kaidah yang sama, rumus yang sama, formula yang sama, teori yang sama, ya terjadilah yang namanya repetition. Ketika terjadi repetition, dengan saya sering mengajar, maka automatically teori-teori itu hafal dengan sendirinya. Nah, tentu puan-puan dan tonton dan puan-puan punya cara yang unik atau berbeda satu dengan yang lainnya, sebab memang tidak bisa dipaksakan cara satu orang dengan yang lain. Cara saya menghafal dengan cara tuan-tuan menghafal tak mungkin sama. Tapi pada akhirnya kita memang harus hafal. Kita mesti hafal semua formula yang ada dalam bahasa Arab itu. Ya. Tapi walaupun kita perlu hafal, tapi tidak terlalu banyak. Yang jelas hanya atau cuma yang kita butuhkan untuk membaca kitab saja. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah i'rab. I'rab itu mengenai perubahan akhir kata. Jadi kalau kita pernah melihat ada satu kata atau kalimat, ya. Kalau di Indonesia disebutnya kata, ya, di Malaysia kan kalimat. Ada satu kalimat misalnya seperti ini, dia di akhirnya berharakat dhammah, Muhammadun. Kadangkala dia Muhammadan, fathah. Kadangkala dia kasrah, Muhammadin. Ya. Nah, bila dia
Muhammadun, dia dibaca Muhammadun apabila dia sebagai uh, subjek ya atau pelaku daripada perbuatan atau pekerjaan. Berkata, qala berkata. Siapa yang berkata? Muhammad. Artinya Muhammad ini dialah sebagai orang yang melakukan ya perkataan itu. Atau kita sebut dia sebagai subjek. Nah, karena dia sebagai subjek lah maka dia berakhiran dhammah. Lain lagi halnya kalau dia didahului oleh anna. Kalau ada anna maka dia jadi fathah, anna Muhammadan. Kalau ada ala dia kasrah, ala Muhammadin. Nah, begitulah ya kira-kira yang dibahas di dalam atau dipelajari di dalam bab tentang i'rab ini, yaitu tentang apa penyebabnya sebuah kalimat itu bisa atau dapat kita baca dia dengan berakhiran dhammah, kapan atau bila kita baca dia dengan fathah, bila kita baca dia dengan kasrah. Nah, itu ada reasoning, ada alasannya. Ya. Jadi 4 benda inilah, yaitu dhamir, pronoun, kata ganti nama, tasrif lugawi, yakni perubahan verb, ya, perubahan kata kerja disebabkan perbedaan dhamir. Jadi kalau dalam bahasa kita, saya membaca, kamu membaca, Anda membaca, dia membaca, mereka membaca. Kata membaca itu tak pernah berubah. Tetap saja bacaannya adalah membaca. Tapi dalam bahasa Arab terjadi perubahan, yaqra'u menjadi taqra'u, menjadi aqra'u, menjadi naqra'u, ya. Terpulang kepada siapa dhamir atau siapa pronounnya, siapa kata ganti namanya. Saya membaca beda dalam bahasa Arab dengan Anda membaca, dia membaca, etc. Nah, wazan tentang formula atau rumus-rumus, dalam bahasa Indonesia istilahnya rumus, formula atau pattern, pola, ya, tentang formula mengenai perubahan kata. Bagaimana kalau kita mau mengatakan membaca, qara'a? Bagaimana kalau bacaan, qira'ah? Bagaimana kalau bacalah, iqra? Bagaimana kalau pembaca, qari? Ya. Jadi ada formulanya, ya. Kemudian tentang i'rab, yaitu tentang perubahan di bagian akhir kata. Nah, perubahan di bagian akhir kata atau i'rab ini isinya adalah tentang kata-kata, suatu kata atau kalimat itu bisa berubah-ubah di bagian akhirnya, berubah harokatnya kah atau berubah hurufnya kah, ya, disebabkan perbedaan sebab, ya. Nah, ini apa? 31, 42, 16, 66 ini adalah nomor muka surat. Jadi mudah-mudahan nanti suatu masa nanti saya bisa ke Malaysia, ya, semula saya akan bawakan bukunya, ya. Ada saya menulis buku judulnya 29 hari jago bahasa Arab, ya. Ya, terlihat atau rasanya judulnya terkesan bombastis ya kalau bahasa Indonesia itu, heboh gitu ya. Tapi sebetulnya isinya biasa-biasa saja. Ya, intinya kalau seseorang itu tekun, ya, rajin belajar bahasa Arab, ya, setiap hari berjam-jam, ya, berlama-lama dia belajar, ya insya Allah dalam waktu 29 hari atau 1 bulan lah, ya, dia akan memperoleh, ya, progres yang signifikan, ya. Nah, di dalam buku itu ada pembahasan tentang domir. Domir itu ada di muka surat 31. Kemudian ada tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu ada di muka surat 42.
ada wazan. Wazan itu di halaman atau di muka surat 16. Kemudian tentang i'rab ada di muka surat 66. Ya. Tapi kita bukan ingin mempelajari buku itu, ya. Buku ini hanya menjadi salah satu referensi saja, ya ini bukunya. Ya, bisa dilihat 29 hari. Mungkin sebagian di antara tuan-tuan dan puan-puan telah memiliki buku ini. 29 hari, ya, jago bahasa Arab. Ya, ini penulisnya saya sendiri. Baiklah. Nah, di dalamnya lebih banyak latihan. Misalnya kita mempelajari tentang domir. Ada teori diberikan, ada teori dijelaskan. Selepas itu ada muka surat berikutnya yang kosong, tak ada isinya, itu meminta kita untuk berlatih, ya, menerapkan atau mengaplikasikan teori tentang domir. Ada muka surat yang di muka surat 42 ini misalnya membahas tentang teori tasrif lugawi. Selepas itu di muka surat berikutnya meminta kita untuk berlatih menerapkan atau mengaplikasikan teori tersebut. Demikian pula dengan wazan ada di muka surat 16. Selepas itu di muka surat berikutnya ditemukan atau ada muka surat yang kosong, diminta kepada kita untuk berlatih, ya. Sampai nanti di dalam kitab itu ada banyak sekali latihan-latihan baca kitab, latihan berbicara dalam bahasa Arab dan lain sebagainya, ya. Nah, nanti kami akan kongsikan, kami akan share melalui grup WhatsApp, ya, informasi atau maklumat berkenaan dengan bagaimana program, ya, follow up yang bisa kita ikuti, ya, selepas program hari ini, ya. Nanti akan kami share, ya, akan kami informasikan melalui grup WhatsApp. Nah, akan tetapi ada perkara yang juga tak kalah pentingnya ingin kami sampaikan, ya, dalam belajar bahasa Arab ini, ya, sebab banyak orang yang agaknya lupa, ya. Ini saya sebut pola sukses, ya. Saya sudah sering gunakan, ya, istilah pola sukses itu, tapi sepertinya di bahasa Malaysianya itu tidak ada, ya. Kalau ada yang bisa bantu, mungkin bisa bagi tahu saya apa itu pola sukses. Oh ya, bahasa Inggrisnya success pattern, ya, success pattern. Oh ya, ini sebetulnya account, ya, account Zoom kami ini premium, ya, tapi entah kenapa sudah 2 kali terjadi. Bulan lalu juga terjadi seperti ini, tiba-tiba dia kembali menjadi basic, ya, kembali menjadi basic. Jadi nanti mungkin selepas 10 menit kita akan berhenti sejenak, kemudian kita akan masuk kembali ke dalam Zoom untuk diskusi, ya, atau tanya jawab. Tapi sebelum kita break sebentar, saya akan jelaskan mengenai pola sukses, ya, atau success pattern yang ini dialami oleh siapa saja yang pernah berjaya atau yang sudah berjaya menguasai bahasa Arab.
Apa yang membuat orang-orang akhirnya berjaya, ya, mahir bahasa Arab? Pertama, mereka sadar, ya, sadar akan kewajiban dan urgensi, ya, bahasa Arab. Ya, bahwa bahasa Arab itu wajib, bahasa Arab itu urgent. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu urgent itu mendesak, sudah tidak bisa ditunda lagi. Ya, siapa-siapa yang sukar untuk sadar bahwa bahasa Arab itu wajib, ya, kemudian sukar untuk memahami bahwa bahasa Arab itu urgent bagi kehidupannya, orang seperti ini akan sukar untuk merasakan kesuksesan dalam belajar bahasa Arab. Yang kedua, setelah sadar, yang kita perlukan itu adalah segera, jangan ditunda lagi, segera mulai atau segera dimulakan gitu ya. Kemudian istiqomah, ya. Ramai orang dia apa namanya? Dia mudah atau senang memulakan, tapi begitu sukar, ya, begitu sukar rasanya untuk istiqomah. Padahal istiqomah ini merupakan salah satu kunci penting, salah satu kunci yang sangat penting bagi orang untuk sukses dalam mempelajari bahasa Arab. Yang berikutnya, ini jarang orang lakukan, yaitu apa? Membentuk habits, ya, daily habits, harian. Apa itu daily habits? Yakni setiap hari kita berbuat sesuatu yang meningkatkan kemampuan atau kapasitas bahasa Arab kita. Mungkin itu kita membuka kamus, mungkin itu kita sekedar membaca terjemahan Al-Quran 1-2 ayat, mungkin itu kita membaca hadis, mungkin itu kita berlatih menulis ayat-ayat dalam bahasa Arab, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada satu hari kita gunakan, walaupun hanya beberapa menit saja, tapi setiap hari kita manfaatkan waktu untuk misalnya membaca buku-buku teori bahasa Arab, ya, berlatih membaca kitab, berlatih untuk berucap dalam bahasa Arab, ya, habits harian. Semua orang yang sudah pernah berjaya dalam bahasa Arab, ya beginilah patternnya. Dia sadar, dia mulai, dia istiqomah, dia membuat habits, ya, setiap hari atau daily habits. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita mencoba menghubungkan, ya, dengan keperluan praktis yang relevan. Artinya kita pakai dan dipakai terus-menerus. Dulu di Indonesia pernah ada sekitar mungkin ada 30 orang yang hendak mau berangkat ke Aljazair, ya. Algeria. Dia mau bekerja di sana di perusahaan minyak yang ada di perserikatan minyak yang ada di Algeria, ya, di Aljazair. Kemudian dia request, dia ingin belajar bahasa Arab. Nah, rupa-rupanya ilmu bahasa Arab yang dia pelajari dari kami, ya, mereka belajar bahasa Arab pada kami, itu tidak tergunakan, ya, tidak digunakan ketika mereka sudah sampai di Aljazair. Sebab ya di Aljazair, ya, mereka kira, ya, mereka sangka di sana mereka menggunakan bahasa Arab fusha. Sementara yang kami ajarkan adalah bahasa Arab yang fusha. Bahasa Arab fusha itu adalah bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa Arab. Sementara dalam pergaulan sehari-hari, dalam perbualan sehari-hari, orang-orang di sana ya menggunakan bahasa Arab yang amiyah namanya, ya, bahasa Arab amiyah itu bahasa Arab sehari-hari orang di sana. Yang antara Algeria dengan Lebanon, dengan Palestina, dengan Mesir, dengan Saudi Arabia, itu masing-masing negara pun berbeda-beda. Saya pernah berbincang-bincang dengan kawan dari Sudan, dari Palestina, ya. Kemudian
Kawan yang dari Sudan ini dia berbincang dengan sesama orang Sudan. Saya tanyakan kepada kawan yang dari Palestina, apakah Tuhan paham yang mereka bicarakan? Kata kawan yang dari Palestina itu dia katakan, saya tak paham karena itu bahasa Sudan. Lalu kemudian saya tanyakan kepada orang Sudan itu, kalian bercakap-cakap menggunakan bahasa apa? Ya kami menggunakan bahasa Arab. Pertanyaannya kenapa terjadi dua orang bercakap-cakap dalam bahasa Arab, tapi ada orang Arab yang lain yang tak paham. Nah, sebab dua orang yang bercakap-cakap itu menggunakan bahasa lokal, ya dialek, ya dialek lokal Sudan. Ya, kata dia saya tak paham kalau bahasa Sudan, padahal dia orang asli Palestina. Nah, itu artinya kalau kita ingin belajar bahasa Arab, kita perlu membatasi, menetapkan batasan. Kita ingin mempelajari untuk keperluan apa. Saya mau baca kitab. Oke, baca kitab. Oleh karena itu kita pelajari teori untuk baca kitab. Saya mau pandai berbual dalam bahasa. Oke, kita pelajari hal-hal yang memang bisa menyokong peningkatan kapasitas kita untuk bisa berbual dalam bahasa Arab. Ya, karena banyak orang atau ramai orang, ya utamanya dari kalangan pelajar-pelajar di pondok pesantren, ketika mereka pandai sekali berbual dalam bahasa Arab, namun ketika mereka diminta untuk membaca kitab, mereka tak pandai. Sebab ya memang mereka hanya terbiasa berbual atau bercakap-cakap dalam bahasa Arab. Ya. Nah, kita di program ini adalah program dalam rangka untuk mempelajari kaidah-kaidah agar kita mampu ya membaca kitab. Nah, oleh sebab itu yang kami jemput hadir dalam program ini, demikian pula yang kami jemput untuk berpartisipasi dalam program follow up nanti itu adalah tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mahir membaca kitab. Oleh sebab itu, yang kami akan dedahkan, yang kami akan jelaskan itu adalah teori-teori atau kaidah-kaidah yang berkenaan atau yang berkaitan atau yang ada hubungannya dengan membaca kitab. Kami tidak akan mendedahkan, kami tidak akan menjelaskan ya, teori-teori atau kaidah-kaidah bahasa Arab yang panjang-panjang itu. Ya, kami hanya menjelaskan kaidah-kaidah atau teori-teori bahasa Arab yang memang praktikal, yang sangat praktis, yang terus dapat kita gunakan untuk membaca kitab. Baik, kita akan break dulu sejenak. Lepas itu kita akan bergabung kembali untuk melanjutkan perbincangan kita dengan bertanya jawab. Kita akan break dulu sejenak, insya Allah.